Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Irfan Dan aku Maria. di Irfan Maria Channel ya. Hari ini kita lagi di Pekalongan di hotel di Namira Syariah Hotel. Ini di depannya Jogja persis dekat alun-alun. Kita nggak di-endorse, tapi maksudnya nggak di-endorse sama hotelnya, tapi untuk hotelnya kita dikasih free sama ya rezeki dari Allah lah pokoknya. Guys, hari ini kita mau cerita-cerita santai aja mengenai tentang hijrah. Jadi kita mau cerita nih, kita mau sharing apa proses hijrah kita sampai saat ini tuh seperti apa gitu. Dan sebelum kita mulai acaranya, kita mau maksudnya kita di sini tidak menggurui, tidak mendikte atau tidak seperti apa, kita hanya cerita. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata kita yang kurang berkenan buat teman-teman ya, atau misalkan teman-teman juga masih, atau bahasanya apa ya, teman-teman apa sih bahasanya, Sama-sama belajar lah. ya intinya sama-sama belajar lah gitu ya. Kita mah hanya cerita pengalaman kita. Betul. Yang baik semoga bisa diambil hikmahnya, yang buruk ya udah nggak usah diambil, udah dijauhin. Ya intinya kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan cerita kita hari ini atau sharing kita di video ini bisa bikin teman-teman iya ya gitu. Karena kadang tuh iya itu awal dari segalanya. Setuju ya? Ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu tuh iya ya gitu. Akhirnya kita jalanin dan iya ya. Terus selama ini kemana wae gitu. Where have you been gitu. Jadi ceritanya gini guys. Jadi dulu ketika, ya maaf kalau ada suara-suara backsound ya, anak-anak lagi mandi. Jadi ceritanya ya. Jadi ceritanya dahulu kala ketika gua Udah kayak abad ke nggak, jadi ceritanya gini. Dulu tuh sebelum ini awal mula kerja ya, gua mau cerita dulu. Lagi jadi tutupin bu, nggak kedengeran suara saya nanti. Jadi saat itu gua pertama kali kerja itu kerja serius ya. Maksudnya kerja yang benar-benar kerja itu setelah lulus itu di bank. Jadi ini gini deh, basicnya ceritanya dari lulus kuliah itu gue 6 tahun di bank ya, 6 tahun di bank. Selama gue kerja di bank itu gue hampir menggunakan semua produk bank. Contoh KPR rumah, terus kredit mobil, kendaraan, motor, dan juga kartu kredit. Saat itu tuh jujur gue belum tahu ilmunya. Maksudnya dalam arti ya karena semua orang pakai guys, semua orang kredit sampai ada bahasa. Dan dulu gue membenarkan ya Allah pura. Dan gue membenarkan lu kalau nggak kredit gimana cara yang punya rumah gitu. Nggak kredit gimana cara yang punya mobil dulu ya. Tapi setelah kita tahu ilmunya gitu, belajar kita tahu ya, minimal tahu gitu. Jadi gue ketemu satu temen gue yang namanya si Iwan, itu si Ikhwan, si Aki, temen SMA gue. Tiba-tiba ketemu, terus dia tahu gue kerja di bank gitu. Gila lu masih kerja di bank. Lu kerja di bank itu sama kayak lu Zalik ya, lu berzina sama ibu kandung lu selama 27 kali. Itu satu dirham. Satu dirham itu kisaran 2. Terus gue yang, lu ngomong apaan sih gitu. Gue pertama masih ngomong apaan sih, yang nggak gitu kali. Oh ya semua orang kerja di bank kok. Gue mikirnya kan gitu dulu. Sampai berjalannya waktu, tapi kata-kata itu tuh gitu, masih nempel di otak gue. Bener gak sih gitu. Sampai akhirnya satu ketika di satu kala nikahlah. Kita nikah, bangun rumah tangga, ambil rumah, ambil mobil, segala macem. Dan ya mulai apa bahasanya ya,
kita menikmati jujur dulu tuh menikmati duniawi banget nih, kartu kredit, KPR rumah. Gue dulu kerja, istri juga kerja gitu. Jadi kita double income. Tapi kok ini contoh ya, misalkan contoh kecil ya, misalkan 1 juta gitu. Tapi kok ini kalau digabungin gaji gue sama gaji bini gue ini 1 juta nih. Tapi kok sehari udah habis ya, pasti nggak cukup aja. Tiap bulan tuh pasti nggak cukup. Ini apa sih, kenapa sih gitu. Jadi kayak kerja tuh kayak ya kayak nggak berkah gitu maksudnya. Kok duit tuh habis terus ya, padahal kita nggak, gue nggak beli apa-apa gitu, tapi habis aja. Ya habis ya bayar cicilan. Tapi kok menurut perhitungan kita di awal harusnya cukup nih, tapi di tengah jalan kok begini gitu. Ya sambil berjalan hidup sambil belajar gitu. Akhirnya udah mulai cari-cari tuh kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Tanda tanya banget kan. Tanda tanya banget. Terus juga memang dari dulu ada beberapa ya, maksudnya kayak mertua gue yang si mama gitu. Ya kapan ngomong ke istri, ya kapan si Pan mau pindah dari bank. Kenapa sih mah gitu. Kadang tuh kita ya udahlah, rezekinya di sini kok. Kita selalu bahasnya gitu, membenarkan kok. Ya udah rezekinya di sini, emang kenapa sih kalau di bank salah? Sampai akhirnya kita cari dapat ilmu. Ya ternyata memang ya kita belajar riba gitu. Terus gue sampai searching riba tuh apa. Oh gue zaman gue kuliah kan gue ekonomi nih. Gue ngambil mata kuliah tuh syariah. Itu ada namanya Ustadz Jamaah, namanya Ustadz Haikal. Bukan Ustadz Haikal si Babe ya, tapi namanya Ustadz Haikal Jamaah. Dia tuh jelasin kalau ini tuh riba, kredit itu riba. Dan gue saat itu debat loh sama dia. Ini yang baru ingat nih, riba enggak lah Pak, semua orang juga kredit kok. Enggak, ini tuh riba. Kamu lebih percaya yang kamu lihat atau lebih percaya sama Al-Quran? Dan gue saat itu masih gak percaya dong. Ya semua orang ngambil kredit, semua orang nabung di bank, semua orang pakai kartu kredit, semua orang ngambil KPR rumah, semua orang. Jadi ya mungkin salah kali. Dulu gue masih berpikir kayak gitu. Tapi setelah gue tahu ilmunya dan gue ngejalanin juga gitu, jadi kayak nggak berkah gitu ya. Bener nggak sih? Jadi kayak sampai keselak. Jadi akhirnya sampai satu titik kita udah mulai belajar, udah mulai tahu. Tapi saat itu gue belum pindah, dan gue malah pindah ke lubang yang sama gitu. Maksudnya gue dari bank 1, bank 2, bank 3. Tapi itu kita ngerasa kok jadi malah semakin berjalan waktu ini ibaratnya bola gitu ya. Kok makin banyak bolong-bolongnya ya gitu, maksud kok malah jadi ada satu masalah lagi, ada ini, ada itu. Dan masalah tuh nggak ngerti kenapa masalah tuh malah nambah lagi. Jujur kita akhirnya rumah kita jual, mobil kita jual, mobil terakhir ya, mobil terakhir lah. Karena dulu mikirnya mobil buat kendaraan, buat operasional, tapi ternyata akhirnya dijual juga. Terus kartu kredit pelan-pelan diberesin. Tapi ya belum beres semua gitu. Walaupun nggak kita pakai, tapi kita belum kita beresin lah. Nah saat itu pun gue masih kerja di bank gitu. Sampai akhirnya gue nemu satu, ini udah mulai masuk zaman Instagram nih. Gue nemu satu ceramah Ustadz Basalamah yang benar-benar dia gamblang bilang kalau riba itu ya haram. Riba itu ya riba, maksudnya dosanya riba itu 1 dirham itu sama dengan lo berzina 27 kali sama ibu kandung. Lo baik banget kan. Itu tuh, nah kita udah mulai sadar ilmunya, tapi gue masih ada di bank itu, maksudnya masih kerja di situ lah. Pelan-pelan, gue sama istri udah mulai sering sharing nih. Lihat deh video ini, gue udah mulai sering share. Terus istri juga, lihat video ini, ngena ya, iya ya. Tapi bahasa kita ya, tapi gimana dong? Kita kan ya nggak mungkin resign gitu. Terus mau makan apa? Mau bayar kontrakan gimana? Biar kita ngurangin satu-satu dosa riba kita gitu. Jadi di titik dimana kita udah tahu kita dosa nih, tapi kita ngurangin satu-satu gitu, karena nggak bisa langsung sekalian.
mikirnya saat itu begitu. Ya, tapi ya itu lucunya kita masih di situ gitu kerjain. Apa ibaratnya kalau kejebur lumpur Ya sampai akhirnya gue nemu lagi-lagi Ustadz Khalid Basalamah, dia bilang gini, lu itu di Instagram ya, potongan ceramah gitu. Ketika kamu ada di dalam kubangan lumpur, kamu mau bersihin kaki kamu pakai air, kamu akan tetap kotor. karena kamu masih ada di situ. Karena kamu masih di situ. Kalau kaki kamu mau bersih, kamu harus keluar dulu dari kubangan lumpur, baru kamu siram dan itu akan bersih. Jadi di video itu kayak gue kayak ngerasa ditonjok, kayak ngerasa ini bener juga ya, percuma gue ngomong riba, tapi gue pun masih kerja di situ. Gitu. Akhirnya ya satu titik lah gitu. Di satu titik ini walaupun di luar sana masalahnya ada aja lah gitu. Di satu titik gue tiba-tiba lihat video itu, terus ya bismillah lah, bukan isi aku resign ya. Yang nggak muna, yang namanya istri lagi di rumah, tapi saat itu alhamdulillah kita dikasih sama Allah sudah ada catering. Nah, Kita sudah menjalankan catering tuh hampir kelewat juga sih ceritanya. Jadi sebelum itu tuh yang tadi gue cerita ya, kita jual semua barang kita akhirnya, sampai akhirnya ada satu momen kita dapat rezeki untuk ngambil mobil. bentar harus mengecek anak-anak. akhirnya kita dapat rezeki untuk ngambil satu mobil dengan budget yang bisa dibilang dengan budget yang bisa dibilang sangat kecil. Bukan sangat kecil, maksudnya untuk ukuran mobil kecil lah, di bawah 50 juta waktu itu. Itu kita masih yang dapat apaan uang segini gitu. Tapi ya karena rezekinya segitu ya bismillah lah kita ambil. Kita cari akhirnya nemu namanya Hyundai Trajet. Kalau yang nggak tahu Hyundai Trajet kayak apa boleh googling, boleh searching. Intinya kita niat beli mobil itu untuk usaha. Akhirnya kita belilah mobil itu dengan perjuangan ya. Saat itu kita Kayaknya nyari. hadiah deh, soalnya Enggak, maksudnya kita belinya tuh oh yang kita ngeliat dulu di. jadi kita tuh searching di OLX. OLX tuh harganya bervariatif ya. Sampai akhirnya kita janjian sama seseorang yang punya mobil itu di Jakarta. Ternyata pas kita datengin itu mobilnya lumayan parah, jadi kita nggak berani ambil. Dan saat itu juga kita langsung OLX lagi, ada nih di Parung, yaudah sekarang Ciputat, yaudah kita sekarang pulang ambil motor kesana, cek-cekin, yaudah bismillah ambil, dan itu momen dimana motor naik mobil. jadi kita berangkat naik motor nih ke sana, nyampe sana deal, terus gue bilang motornya gimana nih, terus kata yang jual masukin aja pak, muat kok, saya juga pernah dimasukin dong motor itu, motor Miosol ya, Miosol itu akhirnya dimasukin ke mobil itu dan muat gitu. Jadi lucu deh, mobil Trajet itu Masya Allah tabarakallah ya, kita juga tahunya tuh ketika pas beli itu si joknya tuh gampang banget dicopotin gitu. Jadi nggak pakai baut, jadi tek copot gitu. Ini Masya Allah dah tuh mobil deh. Sampai akhirnya tuh mobil kita buat untuk jualannya jualan nasi liwet. Jadi setiap kita pulang kerja, setiap gua pulang kerja itu kita langsung mangkal atau ngelapak di Air Mancur Bogor. Di situ itu ya karena tiap hari kita jualan, udah mulai ada langganan, udah mulai banyak yang mesen ya. Kalau mesen buat ulang tahun bisa nggak? Berapa porsi? 20, 30 udah mulai itu. Buat arisan dong, dulu banyak ya buat arisan, Ya. buat Guys, kan capek ya. Jujur gue aja yang nggak nyiapin nggak masak ini capek karena gue pulang kerja sampai rumah maghrib langsung berangkat ke lapak ke tempat kerja jadi mobilnya cuma buka bagasi udah kita jualan di situ gitu dari yang satu Magicom 2 Magicom 3 Magicom habis terus akhirnya kita putusin kayaknya kita capek deh kalau gini terus gitu. Lebih ke tenaga ya kan terus juga kita harus pulang malam kita tuh closing tuh sekitar jam 10 jam 11 hampir tiap hari kan capek ya guys jadi kita sayang badan kita juga akhirnya karena udah banyak yang mesen kita beralih aja yuk ke catering yuk. Terus jualannya gimana, Istri gue lebih jago nih kalau jualan online. Ya udah jualannya cara kamu aja. Akhirnya berjalan lah. Nggak apa-apa itu. Jadi mungkin balik lagi ke cerita yang tadi. Jadi gue juga jujur berani mutusin gue resign itu tiba-tiba ya pertama karena memang sudah ada usaha yang berjalan, usaha istri walaupun belum gede. Usaha catering itu jujur udah jalan
3 tahunan sebelumnya, dan ya namanya catering harian itu kan memang alhamdulillahnya tiap hari ada walaupun nggak banyak ya. Jadi kalau untuk penghasilan tuh dulu sekitar berapa nih? Sehari 50 sampai 100 ribu mah dapat lah ya. Penghasilan apa nih? Penghasilan dari catering Iya. lebih lah. Enggak, maksudnya ya 50 sampai 100 mah ada lah. Jadi makanya itu salah satunya gue berani untuk yaudah aku resign deh gitu. Alhamdulillah pokoknya saat itu tuh apa namanya, ketika memang resign ini mah bukan direncanain ya, maksudnya memang alhamdulillah masya Allah tabarakallah sama Allah dikasih jalan di catering. Alhamdulillah mencapai bulanan yang suami dapetin gitu loh. Belum lagi kalau yang misalnya kita biasanya habis beres catering kan ingin jalan-jalan yuk gitu ya. Alhamdulillah mencukupi dari situ. Jadi dan itu tuh bukan terencana nanti kalau catering udah ini kamu keluar, enggak, belum ada omongan. Cerita sih pernah, cuman nggak tahu kalau ternyata dikasih sama Allah sedekat itu waktunya gitu. Sampai endingnya suami pulang ngomong, aku udah resign ya gitu. Memang pernah ngobrol, kita sering ngobrol, cuman momennya tuh nggak tahu kapan. Udah segimana jalannya Allah. Lagian udah sering juga dengan cerita dia dengan ngeluh ABCD. Aku tuh bukannya nggak mau memperjuangkan dia untuk sabar dulu, bukan. Tapi yang namanya karena kita pernah bekerja pasti kita tahu. Ketika kita sudah tidak nyaman sama tempat pekerjaan, ketika kita menyuruh walaupun itu suami tuh tahan dulu di situ. Ibaratnya tuh kayak kamu udah luka, sabar dulu deh perihnya gitu. Jadi menurut aku tuh gak gitu, terserah kamu, baiknya kamu. Aku yakin kita punya Allah, pasti sama Allah sudah dicepakin tuh, Cepakin tuh sudah disiapin yang terbaik. Jadi, menurut Allah. Dulu tuh alasan gue cuma 2. Pertama, kalau gue resign, ya pertama kita makan apa, bayar segala macam, sama jujur ya, harga dirinya laki-laki itu di kerjaan. Iya. Salah satunya itu, jadi gue yang masa sih gue kan catering itu usaha istri ya, jadi masa sih gue posisinya di bawah istri, itu juga salah satu yang. Tapi akhirnya itu jujur gue yang yaudah bismillah lah, nggak mungkin gue di sini terus, nggak mungkin gue dosa terus tiap hari. Akhirnya gue resign. Nah posisi resign itu gue nelfon dan gue langsung ngajuin. Kan kalau di kantor, beberapa kantor juga sama, itu one notice. Jadi ketika lo ngajuin resign hari ini, lo nggak bisa langsung resign, tapi sebulan lagi baru bisa resign. Karena gue masih banyak cuti dan yang lain, jadi gue bisa lebih cepet. Di proses itu gue ketemu sama sahabat gue namanya Pak Ari, atau yang dikenal dengan Mancur. Sehat terus ya Cur. Intinya Om Mancur itu lagi makan siang di dekat kantor gue, dan dia menginfokan kalau di kantornya ada lowongan. Sob coba aja. Siap, makasih. Pas gue lihat, jadi gue tuh sarjana ekonomi. Gue sebelumnya juga di bank gitu. Pas gue lihat lowongan yang ditawarkan, maksudnya diinfokan adalah pertama humas, dan kedua itu harus sarjana hukum. Jadi gue yang ya nanti deh gitu, karena baru resign juga kan, ya udah. Tapi ngomong sama istri, cerita, yakin nggak mau coba, kata istri. Coba aja, gitu. Siapa tahu memang, ya coba aja, siapa tahu memang rezeki gitu. Terus juga maksudnya ya nyoba mah kan nggak salah, akhirnya nyobalah. Jadi sambil ini gue bahasanya tuh melayangkan CV gue dan lamaran. Tapi nothing tulus ya, maksudnya ya udah gitu, karena memang gue niat resign itu buat usaha. Dan intinya ya interview gue tetap di interview, gue tetap datang interview biasa, dan nothing tulus aja gitu. Sampai jujur di perusahaan ini tuh ketika gue interview sama ownernya, gue ditanya, kamu kenapa resign gitu dari bank? Di bank kan begini. Ya jujur Pak, saya mau hijrah. Sumpah lo, aku bilang gitu. Jujur saya mau hijrah. Saya dari lulus di bidang itu, saya mau hijrah ke bidang yang lain. Hijrah kenapa? Ya saya menghindari riba. Ya walaupun jadi gue jelasin, maksudnya yang gue tahu riba ini. Oh iya. Ya dan gue nggak malu, maksudnya ya memang apa adanya, gue ceritain aja gitu. Dan akhirnya ya beliau mengerti lah. Tuh begitu ceritanya. Sampai
akhirnya intinya gue dikasih waktu sama Allah itu dari kerjaan gue yang lama, gue oke, sampai sini terakhir kerja gitu, sampai gue masuk kerja lagi itu seminggu kan. Dan itu benar-benar sama Allah dikasih waktu, abinya disuruh nganterin Idan, nganter pulang Sekolah. selama seminggu sekolah tuh ya, baru-baru masuk girang banget dia, aku dianterin abi naik motor pagi, aku dianterin abi Gitu. Alhamdulillah. Jadi proses hijrahnya sih sebenarnya nggak sesimpel itu, banyak prosesnya, cuman titiknya itu tadi, titik gue hijrah itu pertama ketika gue mulai sadar, kok hidup gue begini ya, kok dari ya sesimpel itu gitu, dari materi gue kok begini ya. Terus yang ya itu maksudnya hukum riba tuh serem ya gitu. Tapi ternyata bener guys, maksudnya ya dosanya tuh seperti itu. Coba ya Allah, hampura ya Allah, maafin dulu, kita nggak tahu ya. Terus juga pelan-pelan juga memang niatnya lebih baik gitu. Jujur ya sampai sekarang pun gue masih nggak percaya kalau gue bisa ada di titik ini. Maksudnya mungkin keimanan dan kepercayaan gue sama Allah tuh saat ini tuh ya gue sangat percaya buat Allah tuh apapun mudah gitu. Ya lu napas aja dikasih gratis men, lu napas dikasih gratis, lu melek dikasih gratis, itu tuh masya Allah banget. Dan rezeki itu, dan semenjak gue percaya itu, yang gue rasain dan gue alamin, ya rezeki itu datang terus. Maksudnya lu harus berprasangka baik sama Allah, dan Allah akan ngasih lebih sama lu. Cie. Tapi beneran guys, itu serius deh ngomong. Mungkin mudah-mudahan teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama gitu, dan boleh komen di bawah. Terus juga teman-teman mungkin di titik yang sekarang lagi, misalkan nih, bang gue udah tahu nih dosanya riba tapi gue masih di titik ini gitu, boleh sharing sama kita, komen di bawah juga boleh. Atau misalkan mau sharing juga boleh banyak. Oh sama ini ada satu akun Instagram itu Xbank. Itu akun Instagram yang gue pertama baca tuh gila nih akun ya. Tapi memang isi-isinya masya Allah. Itu lu harus follow, namanya @xbank. Xbank itu benar-benar dia ceritain riba tuh kayak gimana, terus dosanya riba tuh apa, terus pengalaman orang-orang yang mantan pegawai bank tuh seperti apa, mantan pegawai leasing tuh seperti apa gitu. Sekarang udah jadi apa, udah masya Allah kayak gimana. Itu tuh di situ banyak banget. Lu harus follow Xbank lah pokoknya. Itu salah satu akun yang bikin motivasi gue jadi yang gue tuh nggak sendiri loh gitu. Dan teman-teman jangan takut ya, maksudnya ya kita tuh nggak sendiri gitu. Jadi ya jujur gue yang gue kagetin itu adalah selama ini kok bisa ya gue menganggap kalau kayak kredit itu ya halal. Iya. Itu sih yang gue, setelah gue tahu gitu, gila ya gue bilang, maksudnya selama ini kayak ditutupin kayak ya bunga itu halal, kredit itu halal. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, siapa bilang kredit haram? Aduh, ya Allah, maksudnya ya itu sih maksudnya. Dan jujur ya, sampai sekarang pun gue masih sering debat sama orang yang, siapa yang bilang Pan kalau kredit haram? Ya. Gue cuma ngomong ya buka aja lah kalau orang selesai. Allah memerangi riba, ingat ya, memerangi, bukan melarang lagi, memerangi. Jadi hati-hati teman-teman. Sekali lagi ini cerita, ini kita cuma cerita, kita tidak menggurui. Mohon maaf bila ada kata-kata gue pribadi atau sama istri juga yang so tau lu gitu, mohon maaf. Karena ini benar-benar real pengalaman, ya. Hanya bercerita, siapa tahu bisa bermanfaat. Betul. Yang baik bisa diambil, ya. Mungkin yang buruknya bisa baik gitu ya. Setelah ini, episode ini istri gue mau cerita tentang titik hijrahnya seperti apa. Jangan lupa sekali lagi follow channel kita yang satu lagi sama anak-anak di Kakak Zidan dan Dede Zafira. Juga subscribe juga di bawah sama loncengnya. Insyaallah kita bakal sharing-sharing pengalaman kita tentang kita. Terus
ya pengalaman ke video, maksudnya channel ini tuh dibuat memang kita pengen cerita apa yang udah pernah kita alamin ya. Iya. Terus juga Bukan menggurui sekali bukan lagi. menggurui, terus kayak nanti juga mungkin kita akan cerita hal-hal lainnya yang seru-seru pokoknya. Ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa sholat, Jangan lupa bersyukur. jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.